Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa lagi bersama Bapak di pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan untuk kelas 7. Untuk materi pembelajaran bab 1, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sedangkan untuk materi video, Bapak akan membahas yang pertama, pengertian menggambar, yang kedua, objek menggambar, yang ketiga, komposisi, keempat, teknik menggambar, kelima, alat dan media gambar, dan keenam, uji kompetensi. 1. Pengertian menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imaji atau gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan berbagai teknik guratan dan alat gambar yang beraneka ragam. 2. Objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Jadi, macam-macam objek menggambar yang dapat kita jadikan sebagai salah satu inspirasi dan eksplorasi adalah diantaranya flora, fauna, dan alam benda. 3. Komposisi. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu komposisi simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Sedangkan komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Penguasaan komposisi ini sangat penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar. 4. Teknik menggambar. Proses menggambar sebenarnya dapat kalian mulai dengan sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menggambar. 1. Mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. 2. Mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. 3. Menyusun atau menyambung bagian per bagian gambar yang utuh. 4. Memberikan dimensi gelap terang. Dan 5. Memberikan kesan latar belakang. A. Teknik menggambar flora. Menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Bagian flora yang dapat dijadikan sebagai objek gambar, misalnya
bentuk daun, bunga, dan buah. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Di bawah ini tahap menggambar bunga Kamboja. Bisa dilihat, yang pertama, gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. Yang kedua, gambar kelopak bunga sesuaikan dengan bentuk aslinya. Dan yang ketiga, berilah warna pada hasil gambar bunga. Di sini kalian bisa melihat untuk contoh gambarnya. B. Teknik menggambar fauna. Fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan berkaki 4 seperti sapi dan kambing. Ada juga hewan yang hidup di air dan di darat, yang bersifat buas dan juga jinak. Setiap hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Di bawah ini adalah langkah-langkah menggambar itik. Yang pertama, buatlah gambar bentuk opal untuk badan. Yang kedua, tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. Dan yang ketiga, berilah arsiran atau warna pada gambar itik. Dan gambarnya pun bisa dilihat oleh kalian. C. Teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk oleh alam. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar alam benda adalah sebagai berikut. 1. Komposisi bentuk benda yang akan digambar. 2. Komposisi dalam meletakkan benda. 3. Cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. 4. Penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Dan kelima, penggunaan latar belakang atau background. Di bawah ini merupakan langkah-langkah dalam menggambar piring dan cangkir. 1. Gambar bentuk silinder dan opal. 2. Buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. 3. Sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Nah, ini merupakan contoh menggambar alam benda. Gambarnya pun juga di sini kalian bisa melihat ya. Lima alat dan media gambar. Sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macam. Kalian bisa menggunakan pensil dengan bahan grafit, pensil warna, ballpoint, dan krayon. Pensil. Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan tanda B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Pensil H dan B diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya. Untuk pensil B, semakin besar angkanya, maka makin lunak sifatnya dan pekat hasilnya. Untuk pensil H, semakin besar angkanya, maka makin keras sifatnya dan makin tipis hasil goresannya. Pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak menghasilkan warna lembut. Krayon. Bentuk krayon ada dua jenis, yaitu pensil dan batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan ada yang berbahan keras.
Pulpen atau ballpoint, selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter kuat dan umumnya berupa arsiran. Kertas gambar. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral, yaitu putih, abu-abu, atau coklat, dan dapat menyerap atau mengeliat bahan pewarna. Kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat gambar, misalnya kertas pada larang. Materi yang terakhir yaitu uji kompetensi dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Yang satu pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Nah, di sini Bapak akan memberikan tugas. Yang pertama, untuk pengetahuan, jelaskan apa yang dimaksud komposisi pada seni rupa. Kedua, mengapa komposisi penting dalam menggambar atau melukis. Untuk uji kompetensi keterampilan, buatlah gambar dengan 5 komposisi yang berbeda. Nah, kalian silakan untuk mengerjakannya. Baiklah anak-anak, itulah yang dapat Bapak sampaikan materi pembelajaran seni budaya keterampilan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian bisa memahaminya. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.